Ya, Anda kembali masih dalam program Welcome Jokowi JK dan kita tahan dulu sejumlah buletin-buletin yang akan kita sampaikan begitu Rika ya. Karena kita akan ada dialog mengenai bagaimana kemudian nanti capres terpilih dalam periode pemerintahan 2014-2019 harusnya menjalankan politik luar negeri. Ya, dan dialog ini akan dibawakan oleh rekan kami Rudi Andano. Ya, baik Rika dan juga Vero, terima kasih. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, kalau kita bicara soal politik luar negeri, ini memang keputusan KPU belum keluar. Ya. Tapi paling tidak di antara kedua ini pasti akan ada yang menjadi pemenang, akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 5 tahun ke depan. Dari pandangan Pak Hikmahanto, apa yang menjadi tantangan bagi mereka selama 5 tahun ke depan? Jadi gini, kalau menurut saya siapapun yang akan jadi presiden, beliau-beliau itu akan melihat apa yang dilakukan oleh presiden sekarang. Pertama saya harus bedakan antara apa yang katakanlah hubungan yang sifatnya bilateral dengan hubungan yang sifatnya regional atau universal, ya internasional. Kalau bilateral, mereka pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih keras, lebih tegas dari pemerintahan SBY. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena masyarakat menghendaki bahwa Indonesia itu harus lebih kuat, harus lebih tegas, baik dalam masalah misalnya perlindungan terhadap para tenaga kerja kita di luar negeri, masalah perbatasan antara negara tetangga kita. Dan itu masih banyak sekali ya? Iya, bahkan masalah-masalah yang ada di perbatasan, misalnya terkait dengan para pencari suaka, dari sisi kita, tapi dari sisi Australia disebut sebagai imigran gelap. Itu yang akan menjadi tantangan mereka untuk bagaimana membuat kebijakan yang tegas. Artinya kalau hubungannya bilateral, yang diharapkan oleh masyarakat saat ini pada presidennya adalah presiden yang tegas dan keras. Betul. Oke, Pak Hikmahanto, sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa grafik kita akan simak tentang politik luar negeri dari masing-masing kandidat. Ya, ini kebijakan luar negeri Jokowi JK. Yang pertama adalah mewujudkan politik baik. Ini dari Prabowo Hatta. Mendukung kemerdekaan Palestina. Ini sebetulnya yang dinyatakan oleh Jokowi JK sebetulnya pada debat kemarin ya. Kemudian meneruskan penempatan pasukan penjaga perdamaian, mendorong promosi konsep negara kepulauan sebagai identitas bangsa dalam kebijakan luar negerinya. Ini rasanya kebijakannya Jokowi JK ini. Kemudian menekankan pentingnya menyelesaikan konflik teritorial secara damai, memposisikan diri sebagai middle power melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional. Kemudian memperluas proyek kawasan dengan memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan luar negeri, kemudian mempertahankan prinsip bebas aktif, melakukan upaya lebih serius untuk menghadapi isu perubahan iklim, dan juga melindungi hak buruh migran Indonesia. Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di situ Pak Hikmahanto, ini ada, kalau tadi dikatakan bahwa untuk hubungan bilateral ini harus tegas dan keras, tapi di sini dikatakan bahwa menekankan pentingnya menyelesaikan konflik teritorial. Ini biasanya kan bilateral nih kalau teritorial. Ya, masih bilateral, masalah perbatasan dengan negara kita. Tapi secara damai dikatakan seperti itu. Apakah ini sebetulnya yang diharapkan? Kalau menurut pendapat Pak Hikmahanto, nampaknya bukan itu. Ya, pada waktu kemarin debat capres, sebenarnya saya menanyakan kepada dua calon terkait dengan apakah ada ruang untuk diplomasi militer. Saya katakan diplomasi militer, bukan kekuatan militer, karena kita tidak mau perang, tetapi misalnya saja untuk mengembalikan status quo. Ya, misalnya kan sekarang ini ada masalah kita di Tanjung Datu dengan Malaysia, ada mercusuar yang mau didirikan di sana. Apakah pemerintah kita akan menggunakan kekuatan militer ya untuk memastikan bahwa Malaysia juga
harus berpikir 2 kali. Bukan untuk kita serang, tetapi untuk mengembalikan status quo. Tapi yang dimaksud dengan diplomasi militer itu seperti apa sebetulnya Pak Hikmanto? Ya sebenarnya show of force gitu ya, menunjukkan, tapi Jadi, tanpa memuntahkan peluru tentunya. Jalan-jalan di sana, Betul, banyak alat-alat perang yang mondar-mandir di sekitar lokasi. Betul, ya. Dan kemudian kita membeli alutsista dan lain sebagainya. Tapi juga tanpa membangunkan bahwa ini merupakan arms race, ya, perlombaan senjata begitu. Nah, ini yang saya tanyakan, tapi sayangnya kemarin itu saya tidak mendapatkan jawaban dari 2 calon presiden secara tegas. Nah, jadi sebenarnya apa yang ini Anda tangkap dari penjelasan mereka yang tidak jelas ini? Apakah mereka sebetulnya masih hitung-hitungan atau mereka masih Ya, masih mengedepankan penyelesaian damai. Tetapi kan yang dikehendaki oleh publik yang saya tangkap adalah penyelesaian damai yang kita harus bernegosiasi itu tidak cukup. Publik pun mau melihat bahwa ada kekuatan militer yang tanda kutip digunakan tetapi tidak mengarah ke perang. Ya, itu yang harus dilakukan juga. Nah, kelihatannya beliau berdua masih agak hati-hati dalam menjawab pertanyaan itu. Ya, meskipun di beberapa kesempatan sebetulnya Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa Indonesia itu harus kuat karena kalau diplomasi tanpa kekuatan ya dalam tanda kutip sebetulnya militer di sana, ini juga tidak akan menjadi daya tawar sebetulnya. Nah, itu yang saya tangkap sebenarnya kekuatan itu bukan militer, tetapi kekuatan di dalam negeri. Rakyat harus tidak miskin, rakyat harus sejahtera dan lain sebagainya, baru kita bisa kuat di luar negeri. Tapi dalam konteks yang sekarang ini, kan kita sering melihat gitu ya, betapa kita sering diganggu. Apakah itu di perbatasan laut atau di perbatasan darat. Nah, ini yang seharusnya beliau-beliau itu bisa menyampaikan bahwa tentu kekuatan militer untuk dalam batas-batas tertentu itu akan digunakan. Jadi diplomasi saja itu tidak cukup, tetapi harus ada diplomasi militer. Diplomasi militer, dan itu menjadi sangat penting. Artinya militer kita harus juga dikuatkan. Betul. Bukan hanya soal perbatasan laut dan darat sebetulnya Pak Hikmanto yang saya dengar. Itu bahkan kapal selam mondar-mandir di bawah perairan kita, itu juga mungkin harus di negara kepulauan. Maka kalau misalnya Pak Jokowi, Pak JK yang menjadi presiden, itu menjadi tantangan karena beliau berdua dalam visi misinya itu menyampaikan bahwa mau memperkuat Indonesia sebagai negara kepulauan, eksistensi sebagai negara kepulauan. Itu yang dimaksud adalah banyak pesawat-pesawat udara dari negara lain yang merasa dirinya bukan anggota dari Konvensi Hukum Laut 82, merasa tidak terikat dengan konsep negara kepulauan Indonesia. Dan kita seolah-olah tidak bisa melakukan apapun. Demikian juga tadi kapal selam dan lain sebagainya. Karena menurut versi dari negara-negara yang masuk ini, wilayah ini dianggap sebagai wilayah laut lepas. Yang mereka bisa masuk ke wilayah tersebut. Baik, Pak Hikmanto, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Baik.